AI, soal training, soal segala macam. Pengalaman kami yang sebelumnya dari film kami sebelumnya itu Dailon di luar negeri, judulnya kalau di Indonesia itu Jangan Sendirian. Memang ada spek-spek dari tuntutan dari luar negeri itu memang secara teknologi harus oke. Makanya kita pilih yang sineas ataupun tadi yang harus sebutkan Mas Resto ya, karena dia juga pengalaman. Oke, ini aja Pak Haji. Yang sudah paham itu yang belum besar juga menjadi syaratnya. Kenapa syaratnya? Jadi mereka akan memberikan ke kita banyak regulasi ya, aspek teknis segala macamnya. Sehingga kalau kita tidak ikuti itu agak sulit tembusnya ke luar negeri. Terutama kan juga yang pernah menangani film besar, IMDb juga sudah ada dan segala macam. Sehingga kami menggandeng film Q Indonesia, ya Pak Dita atau Pak Bu dari Malaysia yang memang alat-alatnya mumpuni. Jadi sekarang ini kita memakai alat yang cukup canggih dari sisi kameranya, filter kameranya, dan lain-lain supporting alatnya juga. Memang dari treatment di skenario-nya untuk menggunakan CGI. Dan film ini sebenarnya family horror, ya. Karena selain cerita horror, juga kita buatin masalah keluarga juga. Jadi gimana satu keluarga yang memang berantakan ini disatukan untuk memenuhi keinginan kayak ibunya untuk membereskan suatu masalah, yaitu masalah antara ikatan dia dengan si suami ini. Nah, jadi petualangan mereka di dalam menyelesaikan masalah itu membuat mereka semakin sadar betapa mereka saling membutuhkan, dan ternyata walaupun sering bertengkar, mereka juga ternyata ada ikatan yang kuat itu, walaupun saudara tiri tapi saling sayang seperti itu. Jadi ya di sini juga drama keluarganya juga ada. Dan juga untuk teman-teman media yang sudah meluangkan waktunya untuk meliput acara peresmian mulainya syuting film Waru. Waru ini sebenarnya nama sebuah pohon yang sebagai salah satu pohon yang dipercaya sebagai tempat bernaungnya makhluk-makhluk gaib asal jenis jin dan sebagainya. Film Waru ini menceritakan tentang seseorang yang menganut ilmu hitam dan bersekutu dengan jin penghuni pohon, yang mana ikatan mereka ternyata malah menjadi sebuah kutukan buat keluarganya orang tersebut, dan akhirnya keluarganya berusaha untuk lepas dari kutukan itu. Yang beda dari film ini sih sebenarnya temanya sendiri ya. Jadi mungkin banyak banget film-film malam yang menampilkan jin dan segala macamnya dan teman-temannya. Tapi di film Waru ini sama sih, jin juga, cuma bentuknya kita berusaha untuk tidak sama dengan yang sudah ada gitu. Mungkin dari kerusakannya dan sebagainya. Dan kita sih berharap ceritanya juga bisa diterima, karena kita desain untuk seperti biasanya ada twistnya dan sebagainya. Di film ini juga kita mendapatkan talent case-case yang memang berbakat, dan dari proses praproduksinya sendiri kita juga
menjalani proses reading dan workshop acting dan segala macam, dan mereka memang benar-benar effortnya luar biasa untuk ini, dan saya rasa kita nggak casting ya Pak ya, dan mereka memang benar-benar berkualitas yang ini. Termasuk juga pemain dari Malaysia yang kebetulan saya juga pernah bekerja sama dengan saya sebelum yang ini. Jadi kita tidak terlalu sulit untuk beradaptasi. Yang masalah distribusi, sebenarnya saya dan Pak Haji juga udah pernah kerjasama dulu dengan film sebelumnya, dan perusahaan saya itu memang untuk distribusi mancanegara. Jadi harus tayang di Indonesia dulu, setelah itu Malaysia, Singapura, Brunei, Kamboja, Vietnam, Thailand, Australia, and then sekarang ini udah masuk Eropa, dan terakhir saya bawa beberapa film Indonesia ke Amerika untuk Hollywood. Australia juga masuk. Kenapa kita pakai pemain Australia? Dia nggak datang. Jujur hari ini dia terakhir syuting film Hollywood, dan besok baru nyampe di Indonesia. Makanya orangnya nggak datang. Nah, kalau saya hampir sekitar produksi udah lebih dari 10 mungkin. Itu antara Indonesia sama Malaysia udah berjalan lama. Dan sebelum ini juga saya juga kerja sama Siska, Mbak Bunda, Siska Doper untuk film horor juga. Dan itu juga tayangnya di Indonesia, Malaysia, sama beberapa negara mancanegara. Tapi kalau untuk film-film Indonesia, hampir 200 film Indonesia termasuk film-film box office yang sudah saya bawa ke luar mancanegara. Dan itu udah orang udah pada tahu semuanya. Jadi untuk masuk bioskop luar dulu memang susah, tapi sekarang antara 1 juta, di bawah 1 juta pun kita udah bisa masuk. 1 minggu 1 kali film Indonesia horor harus ada tayang di bioskop Malaysia. Jadi sekitar 41 film horor Indonesia yang akan tayang di Malaysia dan beberapa negara lain yang udah ngantri. Termasuk sebenarnya film baru ini tadinya mau saya bawa ke Cannes. Minggu depan saya ada di festival film The Cannes, tapi sayangnya kita baru syuting, so nggak bisa dibawa ke Prancis. Saya harus tunggu sampai tahun depan. Saya dari Malaysia, jadi karakter saya dalam film ini adalah Sarah. Sarah ini orangnya dari Malaysia, jadi tapi saya akan ngomong dalam bahasa Indonesia dan juga Malaysia. Karakter ini seorang yang baik-baik saja, dan keluarga pada karakter utama. Baik, terima kasih. Dari Pak selanjutnya, Bella. Halo, selamat malam semuanya. Nama aku Bella Daseva, di sini berperan sebagai Nadine. Jadi Nadine itu anak dari Ibu Lydia sama Papa Reza, Ayah Reza, dan punya adik namanya Haki. Terus juga punya saudara tiri, Anya sama Adrian. Mungkin di sini peran aku agak berbeda dari proyek-proyek aku sebelumnya, karena biasanya aku itu orangnya cheerful, terus ceria banget pokoknya di proyek aku sebelumnya. Tapi di proyek yang kali ini aku jauh lebih dingin, painful, terus juga lebih low dan lebih beda lah pokoknya. Jadi jangan nonton kalau filmnya udah jadi, nanti kalau udah tayang. Thank you. Baik, terima kasih banyak. Halo semuanya, selamat malam. Perkenalkan, nama aku Jinan Safira. Peran aku di film Warung Lemuri ini sebagai Anya. Anya ini punya adik kandung yaitu Adrian, terus punya adik tiri juga yaitu Nadine dan juga Haki. Di sini Anya emang kakak tertua ya dari keluarga ini. Terus kalau hobinya ya, Anya itu hobinya marah-marah, kebiasaannya juga marah-marah, pokoknya marah terus setiap saat.
ngomel, terus ya emosional di pokoknya. Jadi siap-siap sebel nanti kalau katanya. Gitu sih. Ditunggu pokoknya nanti filmnya kalau udah tayang. Thank you. Ya, terima kasih. Selanjutnya, Josia. Ya, assalamualaikum semuanya, selamat malam. Nama saya Josiah Bogin ya, saya main watak Reza. Ini kali kedua saya bekerja sama produksi dari Indonesia. Yang kali pertamanya sama Ibu Ciska Robert, Kastil Tua, dan ini kali kedua. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Di sini saya Zikri berperan sebagai Adrian di What We Do Movie ini. Adrian ini adalah salah satu dari seorang anak dalam keluarga ini yang menjaga keluarganya. Sebenarnya dia mengetahui rahasia di balik terjadinya semua hal buruk di sini. Dan dia berjuang sampai akhir, cuma mungkin nonton aja. Sampai spoiler kan? Yang boleh Oke, diomong. ya. Itu aja dari Adrian. Oke, ya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sanjika Burki. Di peran utama saya sebagai Haki, anak yang paling kecil dari ibu bapak dan mamanya. Haki itu anak yang banyak senangnya sama takutnya. Dia tuh pengen keluarganya tuh baik-baik saja, tidak ada masalah-masalah seperti Baik, untuk selanjutnya Zikri. Silakan. Zikri Jaulai. Dan inilah potongan tumpeng kedua yang diberikan kepada artis Indonesia, Zikri Jaulai. Baik, selanjutnya potongan tumpeng ketiga akan diberikan kepada Zinan Syafa. Silakan. Masih Indonesia semuanya. Josia udah syuting sama kita udah berapa kali? Udah berkali-kali, jadi udah bukan pendatang baru. Oke. Sudah? Terima Oke. kasih. Terima kasih Josia. Baik, selanjutnya
Pemotongan tumpeng selanjutnya akan diberikan kepada Syarifah. Silakan maju ke depan sayang. Syarifah sebagai Sarah. Baik, inilah pemotongan tumpeng selanjutnya yang diberikan oleh Mbak Dewi Amanda selaku eksekutif produser yang diberikan kepada talent kita dari Malaysia, Syarifah. Ciska selaku sutradara Lalu The Movie. Terima kasih. Dan selanjutnya Bisa diceritakan? Iya, ketika itu saya pulang dari pengajian jam setengah 12 malam. Iya, Sir. Ketika lewat pohon waru, saya bertemu dengan seorang nenek-nenek. Oh, ketemu dengan nenek-nenek ya? Memakai kebaya. Memakai kebaya. Nenek-nenek yang berpakaian kebaya, Sir? Kebaya. Oke. Dengan nada lirik, beliau bukan menangis ya, tertawa pun tidak, karena membisu beliau. Diam saja, tidak mengatakan apapun kepada saya. Saya pun di situ hanya sepatah permisi saja, numpang lewat. Sudah selesai itu, ketika saya lewat pohon waru tersebut, lah kurang lebih 10 meter saya lewat, yang ke belakang sudah tidak ada nenek tersebut. Langsung hilang gitu aja Iya, ya? langsung hilang gitu. Jadi mitos pohon waru ini memang bukan hanya di Jawa saja, Pak. Di Sunda pun terkenal pohon waru tempat banyak makhluk-makhluk astral yang mendiami pohon tersebut. Seperti itu. Terima kasih.